Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak ustazah? Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Ana pengganti Ustazah Roha. Nama Ana Hardianti Anis. Antum semua boleh panggil Ana Ustazah Anis. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang BMR, yaitu bab 6. Namun sebelum itu kita mulai pembelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya untuk bab 6 kita akan belajar tentang peribahasa. Ada gak yang tahu sebelumnya apa arti dari peribahasa ya? Nah, di sini kita membahas yang namanya peribahasa. Jadi harus tahu dulu apa itu arti peribahasa. Ya, betul sekali. Peribahasa adalah kalimat ringkas dan padat yang dapat dijadikan contoh teladan dan pedoman dalam kehidupan. Nah, lalu setelah mengetahui tujuan pengertian dari peribahasa, ada nggak yang tahu kenapa sih harus ada dari peribahasa? Jadi di sini Ustazah mau memberitahu bahwasannya tujuan dari peribahasa adalah untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan menggunakan cara yang halus, sehingga peribahasa disebut juga dengan tamsil, ibarat, perumpamaan, kiasan, atau pengandaian. Nah, untuk contohnya, teman-teman bisa melihat di buku halaman 70 sampai 72. Ada banyak sekali contoh-contoh yang telah ditulis dalam buku, baik dari contoh penulisan Arab Melayunya atau tulisan dari bahasa Indonesianya, serta ada artinya. Jadi teman-teman bisa membaca. Dicontohkan di dalam buku ada namanya ada gula, ada semut. Iya, jadi apa sih arti dari ada gula dan ada semut? Yaitu adalah apabila orang baik atau yang disukai, pasti orang juga bakal menyukai. Artinya orang bakal mengerumuni seperti semut yang mengerumuni gula. Nah, dari penjelasan singkat tadi tentang peribahasa, teman-teman sudah paham belum ya tentang apa sih arti dari peribahasa atau bagaimana peribahasa itu? Jika teman-teman belum mengerti, boleh tanyakan Ustazah nanti ya setelah menyelesaikan melihat atau menonton video ini. Nah, untuk materi selanjutnya, teman-teman, kita akan memasuki yaitu materi tentang akhiran an, di mana akhiran an ini terdapat 3 bagian. Apa sajakah itu? Let's check it out. Nah, untuk yang pertama yaitu akhiran an apabila dimasukkan ke dalam kata yang berakhiran dengan huruf a. Apa aja sih contohnya? Yang pertama contohnya yaitu baca. Nah, baca diakhiri dengan huruf a, sehingga apabila dimasukkan dengan huruf an akan menjadi seperti ini. Untuk contohnya, kita bisa melihat pada halaman 74. Nah, di sini Ustazah akan mencontohkan bagaimana cara penulisan kata dasar baca bisa menjadi diakhiri dengan kata an. Nah, ini adalah baca ini dia disebut sebagai kata dasar, sehingga akan kita masukkan dengan akhiran a. Nah, di sini setelah kita masukkan, kita akan menambahkan akhiran a. Kita tulis dulu kata dasarnya ya. Terus kita tambahkan dengan seperti ini. Ini dia akhiran an. Nah, akhiran an ini kita tulis seperti ini dulu. Nanti kita akan menambahkan dengan kata dasar yang diminta. Setelah seperti ini belum selesai teman-teman.
kita akan masuk selanjutnya, kita perbaiki lagi bagaimana penulisan yang betul sekali. Nah, setelah kayak seperti ini akan ditambahkan menjadi, kita pisahkan antara ininya, yaitu tulis di sini, dan di sini. Setelah itu baru kita buat lagi selanjutnya. Ini adalah hasil akhirnya. Dia menjadi seperti ini. Jadi yang alif di sini yang telah dipisah dengan hamzah, dia disatukan dengan huruf C-nya di sini hingga menjadi seperti ini, bacaan. Seperti itu teman-teman. Apakah paham teman-teman semua? Nah, untuk yang kedua, tadi kan yang pertama akhiran an dimasukkan dengan kata yang berakhiran dengan huruf A, yaitu contohnya baca. Nah, jika yang kedua ini berbeda, yaitu akhiran an dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi huruf selain huruf A. Contohnya, tetapi dia tetap masuk ke dalam huruf vokal. Apa itu huruf vokal teman-teman? Iya, huruf vokal itu adalah huruf A, I, O, E, O. Nah, sedangkan untuk A itu yang di pertama tadi ya teman-teman. Nah, untuk 4 huruf selanjutnya itu ada di pilihan yang kedua, di mana kata dasarnya selain huruf akhirnya selain huruf A, seperti itu. Yuk kita lihat contohnya. Ada contoh dari kaji. Nah, kaji penulisannya kaji. Nah, bagaimana jika ditambahi dengan akhiran an? Nah, akhiran an-nya akan menjadi, kita tulis dulu kata dasarnya, baru kita tambahkan akhiran an, baru selanjutnya kita perbaiki lagi kajian. Nah, inilah hasil akhirnya, kajian. Dia disatukan dengan huruf ya-nya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang ketiga teman-teman, tadi kan yang pertama apa tadi? Apabila akhiran an dimasukkan ke dalam kata dasar yang huruf akhirnya A. Namun yang kedua, akhiran an dimasukkan dengan kata dasar yang huruf akhirnya selain huruf A. Apa saja? Yaitu I, U, E, dan O. Nah, kita contohkan dengan kaji. Kaji tadi berakhiran dengan I, sehingga ketika kita sampaikan atau kita masukkan akhiran an akan menjadi seperti ini. Nah, untuk yang terakhir adalah akhiran an dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi mati atau akhir katanya mati. Kayak mana sih yang berbunyi akhiran mati? Contohnya jalan. Nah, jalan itu diakhiri dengan huruf N yang artinya berbunyi akhir mati. Coba kita contohkan ya penulisan jalan. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, kita tambahkan kata dasar tadi ditambah dengan akhirat an, sama seperti ini kan. Baru selanjutnya langkah yang ketiga, kita buat seperti ini. A-nya jadi menghilang teman-teman. Iya, terus yang terakhir hasil akhirnya menjadi, kita sambungkan. Nah, seperti inilah teman-teman hasilnya. Ada yang bisa dipisah, yang pertama tadi seperti ini hasil akhirnya. Yang kedua tadi ada yang hilang hamzahnya seperti ini, dan ini hasil akhirnya. Dan yang terakhir ada yang menghilang a-nya dan hamzahnya. Jadilah seperti ini ketika disambungkan.
Nah, seperti itu teman-teman contoh dari semua pembagian dari akhiran. Apakah sampai di sini teman-teman sudah mengerti atau belum? Jika belum, boleh ditanyakan nanti dengan ustazah ya. Untuk membuat antum-antum semua lebih paham, antum semua bisa mengerjakan latihan yang ada di halaman 76. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas latihan yang ada di halaman 76 ya teman-teman. 1-5 saja dibuat di buku latihan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan membahas persoalan atau pertanyaan yang ada di halaman 76. Ustazah akhir ya, semoga antum semua bisa paham dengan penjelasan Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.